Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi syaril muslimin fid dharain amin. Tentang atof. Atof itu secara bahasa itu adalah eh, kembali lagi setelah pergi balik lagi ke tempat sebelumnya gitu. Jadi yani arruju ila ma sabaq. Kembali ke tempat sebelumnya. Itu secara bahasa. Atau atof juga bimana al-mail ila syai'. Jadi condong kepada suatu. Itu atof. Nah, secara istilah boleh kita katakan atof itu adalah lafaz yang dihubungkan kepada lafaz sebelumnya dengan perantaraan yang disebut huruf atof. Gitu. Apa saja? Nah, yang pertama ada hmm, yang pertama ada di sini wa, ya, dan Ja'a Zaidun wa Taliban. Datang Zaid dan dua orang murid, misalnya gitu. Nah, si Zaid dan Taliban, si Taliban ini ma'tuf ke Zaid, itu harus sama-sama rofa ya. Tapi kalau jenis isimnya bebas. Zaidnya isim mufrad, Taliban musanna tidak masalah. Kalau misalnya di sini Taliban, misalnya banyak ya, tulab boleh. Jadi masalah jumlah tidak masalah ya. Misalnya di sini saya katakan tulab, tidak masalah. Kemudian mudzakkar muannas juga tidak mesti sama. Ja'a Zaidun wa Hindun juga boleh juga nggak apa gitu. Ma'rifat nakirohnya juga nggak mesti sama. Zaidun ma'rifat, datang Zaidun dan seorang lelaki nakiroh tidak masalah. Yang penting antara si ma'tuf dan ma'tuf alaih itu harus sama-sama i'rabnya saja gitu. Rofa rofa, nasab nasab, jar jar, jazm jazm. Bisa dipahami kan? Nah. Kemudian wa ini ya eh, dia tidak memberi kepastian makna. Jadi mutlakul jam'i. Jadi wa ini hanya mengumpulkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih saja. Ja'a Zaidun wa rajulun, datang Zaid dan seorang lelaki, hanya mengumpulkan Zaid dan seorang lelaki itu, tapi tidak memberi isyarat siapa yang lebih dulu. Wa itu tidak memberi isyarat itu. Apakah Zaid dulu? Tidak mesti. Atau seorang lelaki itu dulu yang duluan datang. Enggak harus gitu juga. Atau dua-duanya datang. Enggak harus itu juga. Enggak ada informasi itu. Jadi yang penting Zaid dan seorang lelaki datang. Hanya menginformasikan itu. Nah, siapa yang lebih dulu? Apakah Zaid dulu atau lelaki itu dulu atau bareng-bareng? Nah, itu dilihat dari faktor luar. Difahami dari faktor luar, faktor eksternal. Entah itu dari konteksnya atau dari hal yang luar. Kalau dari wa itu sendiri tidak bisa dipahami secara pasti mana yang duluan. Bisa difahami, ikhwan akhwat. Maksud saya. Insya Allah. Contoh ya. Contoh di sini saya sudah memberikan keterangan. Contoh ini misalnya. Ini saya kasih keterangan di sini. Jadi si wa itu terkadang berfaedah tertib tapi terkadang tidak. Terkadang bareng. Jadi tapi ini melihat kepada faktor eksternal bukan dari wa itu sendiri gitu, tapi dipahami dari konteks secara keseluruhan. Contoh misalnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus Nuh, satu, wa Ibrahim, dan Ibrahim, dua. Nah, yang duluan diutus Nabi Nuh dulu atau Nabi Ibrahim dulu? Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu. Nah, berarti di sini ada urutan Nabi Nuh dulu. Berurutan kalau di sini. Nah, tapi dipahami berurutan kan bukan dari waknya, tapi dari pemahaman kita terhadap ayat-ayat lain yang kita pahami bahwa yang lebih dulu itu ya Nabi Nuh dulu gitu.
Allah Sayyidina Muhammad. Coba kita lihat. Nah ini. Ah, kok bisa? Nah, di sini wa-nya berarti memberikan pemahaman dengan wa ini dilihat dari konteksnya bahwa ini duluan sebelum wa, kemudian setelah wa. Hmm. Tapi coba kita simak ayat lain. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Kadzalika seperti itulah yuhi mewahyukan ilaika kepada engkau wahai Nabi Muhammad wa ilal ladzina min qablika dan kepada orang-orang yang sebelum engkau. Yang diwahyukan itu Nabi Muhammad dulu atau orang-orang sebelum Nabi? Sebelum Nabi. Berarti, Rasulullah. berarti berarti setelah wa ini yang duluan kan? Ya. Kalau yang atas duluan Nuh sebelum wa. Gitu. Jadi dipahami dari mana? Dipahami dari pemahaman kita terhadap ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu kan Nabi terakhir gitu. Gitu. Jadi kalau yang atas dengan adanya wa dipahami berurutan duluan dulu yang sebelum wa kemudian setelah wa. Yang bawah setelah wa duluan kemudian sebelum wa. Yuhi mewahyukan, mana fa'il yuhi mewahyukan? Fi'il mudhari mana fa'ilnya? Coba dicari fa'il. Statik, Ustaz. Bukan? Coba. Lafadznya Allah. Depan tuh fa'il. Gitu. Jadi pada satu ayat cari dulu tuh di depan ada nggak fa'ilnya sampai ujung. Kalau nggak ada berarti pakai dhamir mustatir. Kalau ada ya itulah fa'ilnya. Gitu. Ayat ketiga. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Fa'anjainahu, maka kami selamatkan dia Nabi Nuh, wa dan ashabas safinati, orang-orang yang menaiki perahu pengikutnya. Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah satu-satu atau bareng-bareng? Bareng. Sama. Nah, bareng kan dalam satu perahu. Nah, berarti wa di sini untuk menyatakan sama-sama bareng-bareng gitu bersamaan. Gitu. Kalau yang atas wa itu duluan, sebelum wa-nya Nabi Nuh dulu terus Nabi Ibrahim. Yang kedua duluan orang-orang sebelum Nabi dulu, setelah wa ini baru Nabi gitu. Jadi kalau yang atas ini dulu, Nuh dulu, terus Ibrahim. Yang bawah alladzina min qablika dulu, baru ilaika Nabi Muhammad kan yang diberi wahyu. Yang ketiga Nabi Nuh dengan ashab safinah bareng gitu. Jadi wa itu tidak memberi kepastian harus berurutan, bisa dipahami. Nah, untuk memastikan mana yang duluan ataukah barengan itu dilihatnya dari faktor eksternal, bukan dari makna wa itu sendiri. Kalau wa hanya dipahami dan di situ saja dipahami. Itu. Ada pertanyaan? Paham? Insya Allah. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah saya ini punya azam, punya tekad untuk senantiasa taat ibadah kepadamu. Nah, dalam waktu yang bersamaan, iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah saya mohon ditolong, dimampukan, dikuatkan, dibisakan untuk taat kepadamu. Karena kalau kita ini rajin ibadah, kalau bukan pertolongan Allah kan nggak bisa. Nah, jadi maka kita ibadah itu sambil hati itu bergantung kepada Allah yang maha
memberi hidayah, yang maha memberi taufik. Bisa dipahami? Tuh wa ya. Lanjut. Jadi cara menjelaskan i'rabnya gimana? Ja'a Zaidun wa rajulun. Ja'a Zaidun, datang Zaid wa rajulun, dan seorang lelaki. Nah, rajulun ya, eh, dia itu cara menjelaskan i'rabnya ma'tufun ala Zaid, ma'tuf ke Zaid. Karena Zaidnya rofa atau marfu, maka rajulun juga ikutan. Kalau versi bahasa Arab, rajulun ma'tufun ala Zaid marfu'un atau rofa gitu ya, ngikutin ke Zaid. Tanda rofaknya dhammah karena isimnya isim apa? Rajulun, seorang lelaki. Isim Mufrad. 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 Itu yang pertama, huruf ataf wa. Yang kedua, huruf ataf summa. Kemudian, nah kalau kemudian itu memberi faedah tertib. Dia harus berurutan. Sebelum summa dulu, baru setelah summa. Itu summa. Beda dengan wa tadi. Kalau wa tidak memberi kepastian, ya, tertib. Ya, kalau summa harus berurutan dan tanpa jeda. Misalnya, khoroja, keluar siapa? Al-muallimu, guru itu. Tumma, kemudian, nah, al-muta'allimuna, murid-murid gitu. Jadi harus kalau menggunakan summa berarti yang keluar itu dipahami gurunya dulu keluar, dan tanpa jeda setelah guru keluar murid langsung ikut keluar. Itu summa. Cara menjelaskannya gimana? Kharaja adalah fi'il madhi mabni fathah, al-muallimunya fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad dan harafannya dhammah. Tsumma, apa namanya tsumma? Harf atof. Al-muallimuna ma'tuf al-muta'allimuna sahih, ma'tuf ke al-muallim. Sama-sama rofaknya. Ya, tanda rofaknya apa ini al-muta'allimuna? Dhammah. Hmm, Wow. wow. Karena isimnya jamak mudzakkar salim. Salim. Seperti itu. Itu summa. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Salah summa. Paham ya? Ulangi, ulangi Hmm? lagi, Ustaz. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Sebelah mana yang mau diulangi? Summa. Summa itu artinya kemudian. Summa itu huruf ataf yang kedua. Yang pertama kan wa tadi. Yang kedua summa. Kalau kita menggunakan kata summa, berarti kita memberikan pemahaman kepada lawan bicara bahwa yang sebelum summa ini lebih dulu. Berurutan sebelum summa, kemudian setelah summa. Misalnya, kharajal muallimu, guru keluar. Tsummal muta'allimuna, kemudian murid-murid. Berarti yang keluar duluan siapa? Guru. Guru. Itu Lim. harus berurutan. Muallim dulu. Kalau menggunakan summa. Kalau menggunakan wa nggak pasti. Datang Zaid dan seorang lelaki. Siapa yang duluan? Boleh jadi Zaid dulu. Boleh jadi seorang lelaki dulu. Boleh jadi bareng-bareng. Bisa. Gitu. Nggak pasti. Paham maksudnya? Wa dengan summa. Bedanya. Misalnya, Ustaz. Artinya kemudian summa itu. I'rabnya harus sama kepada ma'tuf alaihnya. Zaidun rofa ya. Maka warajulun, rajulun ikutan rofa. Kalau Zaidan, warajulan, nasob nasob. Kalau jar, Zaidin, warajulin. Jar. Tapi tidak mesti sama-sama harokatnya kan. Tanda rofa, tanda nasob, tanda jar itu kan beda-beda. Misalnya, ja'a Zaidun,
datang Zaid dan dua orang lelaki, warajulani. Nah, sama-sama rofa. Tapi rajulani tanda rofanya apa? Alif. Alif. Karena dia musanna. Kalau Zaidun tanda rofanya dhamma karena isim mufrad. Gitu. Jadi yang harus sama itu bukan tanda rofa, tanda nasab, tanda jar bukan, tapi i'rabnya harus sama antara isim yang sebelum wa dan yang setelah wa. Kalau rofa, rofa, nasab, nasab, jar, jar sama. Bisa difahami. Al-muallimu summal muta'allimun ini. Kharaja fi'il madi mabni fathah. Al-muallimunya fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad tanda rofanya dhammah kalau ini. Karena isim mufrad. Beda dengan ini, al-muta'allimuna ma'tuf ke muallim, karena ma'tuf ke muallim berarti sama-sama harus rofa karena muallimnya rofa. Jenis isim jamak mudzakkar salim. Tanda rofa apa? Al-muta'allimuna? Wow. Wow. Wow, gitu karena jamak mudzakkar salim gitu. Bisa difahami? Insya Allah. Hmm. Kemudian fa. Fa dengan summa sama artinya kemudian. Cuma bedanya kalau eh afwan, tadi summa itu saya salah. Summa itu ada jarak afwan, tarakhi. Kalau fa nggak ada jarak. Jadi saya boleh mengatakan misalnya gini ya. Ini saya pakai Word yang kosong. Sudah kelihatan ya kertas kosongnya? Sudah, Ustaz. Ustaz. Nah, misalnya saya mengatakan begini, Ja'a Zaidun, kemudian Ali. Boleh begitu? Boleh juga. Ja'a Zaidun, kemudian Ali. Bedanya apa? Bedanya kalau fa itu tidak dikasih jeda. Datang Zaid, kemudian Ali langsung datang. Kalau semua ada jarak, ada jeda. Datang Zaid, kemudian Ali, tapi ada jeda. Zaid dulu datang, kemudian ada jeda berapa lama gitu, habis itu baru Ali datang. Itu bedanya fa dengan thumma, bisa dipahami. Kalau fa itu langsung gitu, tidak dikasih jeda. Kalau thumma itu ada jarak, ada jeda gitu. Ini ada satu kasus ya di kalangan pemikir Muslim gitu ya. Ada sebagian pemikir Muslim yang tidak begitu respect dengan mukjizat di dalam Al-Quran gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan mukjizat dia katakan itu tidak logis dalam realita kenyataan keseharian kita, maka ditakwil atau ditafsir dengan tafsiran yang lebih masuk akal gitu. Seperti ungkapan di surat Al-Fil itu kan dikisahkan itu burung yang datang berbondong-bondong membawa batu dari api gitu ya. Terus dijatuhkan ke pasukan gajah, terus mereka mati bergelimpangan. Nah, ada pemikir yang mengatakan, ya itu yang dimaksud adalah penyakit ya, penyakit menular gitu yang menimpa orang-orang tersebut ya. Kemudian disimbolkan sebagai burung yang membawa batu itu. Nah, lalu ada ulama mengatakan eh, bukan penyakit, memang betul-betul burung yang menjatuhkan. Dalilnya ada di ayat faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, fa itu tanpa jeda. Jadi burung itu datang melemparkan lalu faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian Allah jadikan mereka itu seperti daun yang dimakan. Artinya langsung mati gitu. Nah, kalau penyakit kan ada jeda dulu. Eh, ada proses dulu gitu baru mati gitu, nggak akan langsung mati kan. Nah, gitu. Jadi fa di situ di mana langsung gitu nggak ada jeda. Itu tuh bantahan para ulama seperti itu. Itu banyak ya apalagi zaman sekarang ya. Zaman
orang itu terlalu mengagungkan sains, kemudian melihat agama ini jadi banyak hal yang dirasa tidak logis gitu. Padahal ya kalau ngaku beriman kan harus yakin kepada semua apa yang ada dalam Al-Quran gitu ya. Itu sebagian orang ada seperti itu. Bahkan saya lihat di YouTube itu ada pembicara itu namanya, saya nggak sebutkan aja namanya. Ini profesor ini bilang ini Quran ini eh em, apa riwayat-riwayat yang disampaikan Quran ini, sejarah-sejarah yang disampaikan itu sebagian itu tidak tidak ilmiah gitu. Kenapa katanya? Karena eh, seperti kisah Nabi Ibrahim, seperti kisah Nabi Musa itu kalau dikatakan Quran sebagai data sejarah itu terlalu jauh jaraknya gitu. Yang lebih dekat adalah catatan-catatan di masa itu gitu. Yang sebagian ya berbeda dengan apa yang ada di Quran gitu. Saya pikir kok masih ngaku beriman kalau gitu, kenapa gitu? Kan kalau kita kan Quran ini wahyu Allah, sudah kita yakini benar gitu. Itulah kadang-kadang orang tuh berbeda-beda ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita, mewafatkan kita membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kata guru kami tiga yang kita minta sama Allah. Pertama, selamat iman Islam. Wafat membawa iman. Walaupun kita ahli ibadah nih puluhan tahun, kalau wafat tidak membawa iman, sia-sia ibadah. Yang kedua, diterima semua amal soleh kita. Kita harap mungkin sederhana ibadah kita, tapi kabul minta kepada Allah gitu. Yang ketiga, dihapuskan semua dosa-dosa kita. Nah, itu permintaan kita kepada Allah gitu ya. Lanjut. Apaan agak menyimpang. Dakhalal ustaz fattulab. Nah, ustaz masuk, kemudian murid-murid. Sekarang saya minta ikhwan akhwat coba bikin yang nasob nih. Jadi ma'tuf ke yang nasob. Ini kan rofa-rofa nih. Coba yang nasob-nasob. Menggunakan summa boleh, fa boleh. Coba bikin satu kalimat sempurna menggunakan summa atau fa. Gimana? Eh, Hmm. Zaidun Mhm. eh, tapi to'am to to kalau makan to'amai to'am ya Akala, akala. to'akara lupa Aha. ya Zaidun akala Jadikan file eh aja Zaidunnya. Akala Zaidun. Nah, oh jadi iya jadi mubtada. akala Zaidun eh apa sih aruza Aha, apa aruza benar. Mhm. aruza fasamaka Oh, Pak. Mhm. samaka Oke. Betul. Zaid makan nasi dulu tuh. Habis itu makan ikan. Jadi nggak dibarengin. Ini bukan ciri khas orang Indonesia ini. Kalau orang Indonesia kan ikan sama nasi dibarengin. Ini kan tanpa jeda Ustadz. tanpa jeda. Iya, benar tapi nasi dulu, habis itu ikan. Ah, benar benar benar. Dan Oh, biasanya tanpa jeda itu bersamaan bukan? bukan nasi duluan, Hmm, langsung disusul oleh sama ikan. iya. Ya, Oh gitu. gitu. Ya, ya. Itu tanpa jeda. Jadi fa itu faedah tertib berurutan. Nasi dulu, Hmm. habis itu ikan. Terus kalau suma tadi apa? Maaf nih tadi agak Ah, telat sama berurutan, tapi ada urutannya. jeda. Boleh pakai summa misalnya. Akala Zaidun arruza. Zaid makan ikan nih, nasi. Tuma kemudian as-samaka ikan. Berarti Zaid makan nasi dulu, udah habis, diam dulu. Santai dulu. Kalau orang yang senang rokok-rokokan dulu. Habis Oh, itu jadi agak baru, lama ya? iya ada jeda. Gitu. Itu bedanya Hmm, dengan fa. Tapi artinya sama kemudian.
Nah, cuma dalam bahasa Indonesia tidak bisa mewakili maknanya secara lebih dalam gitu ya. Sama-sama kemudian, tapi dalam bahasa Arab kita bisa, kalau kita belajar bahasa Arab, oh ini pakai fa nih. Berarti kemudian tapi nggak ada jeda. Makan nasi langsung, habis itu urutan keduanya makan ikan tanpa jeda. Kalau ini pakai sumak, makan nasi dulu udah habis, rebahan dulu, nonton dulu, scroll scroll IG Hmm, dulu, baru makan ikan. Nah, itu bisa ya paham, dipahami. Ustaz. Ya, paham, Insya Allah, Kalau Ustaz. kalau mau barengan pakai wa. Hmm, Nah, kalau Zaidun ar-Ruzza wasam. Nah, itu bisa bermakna barengan. iya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Jadi Jadi ikan itu di atas nasi itu langsung masuk gitu ke mulutnya gitu. ya kalau makan kan nasi dengan lauknya kan bareng kan biasanya kan ya. Ya, Nah, oh, itu gitu. pakai uai ya. Oh iya iya. Pakai wa. Ya, syukran Ustaz ya. Afwan. Tapi ini kan sekedar contoh aja ya supaya kita lebih dekat kepada pemahaman. Contohnya seperti ini. Itu wa kemudian fa summa. Jadi ini sama-sama nasob ya. Asamaka ma'tuf ke arus gitu ya. Entah itu menggunakan fa atau summa atau wa. Selesai masalah itu. Kemudian au atau. Nah, au itu atau ada yang bermakna takhir. Takhir itu memberi pilihan pada salah satu aja, nggak boleh dua-duanya. Nah, misalnya saya mengatakan pada anak saya, umpama anak saya sudah jadi bujangan gitu ya, sudah besar. Tazawwaj, nikahlah kamu Fatimah kepada Fatimah au ukhtaha atau adik perempuannya Khadijah gitu. Kan nggak boleh dinikah bareng-bareng kan? Nah, mesti kalau adik kakak kan harus salah satu, nggak bisa bareng-bareng. Tuh, berarti harus pilih satu. Itu namanya takhir. Au di sini bermakna takhir, memberi harus ngambil salah satu dari dua. Ya. Ada lagi au bermakna al-ibahah. Ibahah itu boleh dua-duanya, boleh satu, boleh dua-duanya. Misalnya a'malul khair, amal-amal yang baik. Kathiratun, ya banyak. Minha di antaranya apa? Ziaratul marid, mengunjungi orang sakit, au qaribin atau mengunjungi kerabat, au rahimin atau mengunjungi keluarga dekat. Bisa semuanya kita lakukan. Bisa salah satunya. Bisa dipahami. Jadi au bermakna ibahah kalau gitu. Yang bisa diambil semuanya atau salah satunya. Gitu. Atau misalnya eh misalnya saya bilang ke ikhwan akhwat, udrus, pelajarilah an-nahwa, nahu, au, awis sorf atau sorf. Ikhwan akhwat boleh ngambil salah satunya. Kalau dua-duanya boleh nggak? Boleh. Berarti ini namanya au di sini al-ibahah. Saya difahami bedanya dengan at-takhir. Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Berarti Ustaz dari pemaknaannya saja ya. Hmm, dilihat dari maknanya, dilihat dari konteks seluruhan ini bisa nggak diambil dua-duanya? Kalau bisa itu namanya ibahah. Ibahah itu kan Iya, mubah, iya. boleh. Tapi kalau harus ngambil Takhir. salah satu, namanya takhyir. Oh itu takhir. Mm-mm. Ada juga au bimana syak, ragu. Misalnya saya bilang hafiztul Quran, saya hafal Quran, wa ana fis sabi'ah. Waktu itu saya 7 tahun. Tasya atau 9, 7 atau 9 lah. Kira-kira kalau bahasa Indonesia gitu. Ya saya 7 atau 9 tahun lah gitu. Dia nggak yakin gitu. Itu namanya au untuk syak, untuk merasa ragu gitu. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Selesai itu masalah au. Nah, gitu. Sekarang am. Am atau juga. Am itu atau. Nah, am itu ada bermakna taswiyah. Taswiyah itu sama saja gitu. Am atau tapi untuk menyatakan sama saja. Nah,
Syaratnya am ini kasih catatan oleh ikhwan akhwat harus didahului hamzah kata tanya istifham atau hamzah taswiyah kalau bermakna untuk menyamakan hamzah ini hamzah taswiyah. Nah, dia didahului oleh ungkapan sawaun gitu. Sama saja alaihim ke atas mereka. Astaghfarta, apakah engkau wahai Nabi Muhammad meminta ampun lahum untuk mereka? Am lam tastaghfir lahum, atau engkau tidak meminta ampun untuk mereka? Sama saja. Itu. Nah, itu namanya am itu bima fungsinya itu untuk menyamakan. Harus kalau am harus didahului oleh hamzah ya. Kata hamzah kata tanya gitu. Paham? Coba diulang dulu, Ustaz. Nah, saya bikin contoh. Misalnya sama saja bagi saya apakah anak saya itu pintar atau tidak pintar. Pokoknya saya sayang dia gitu kan kita bilang sawaun sama saja li untukku. A apakah anak saya itu berhasil? Ana jaha Zaid misalnya anak saya Zaid. Apakah Zaid berhasil? Am lam yanjah ataukah tidak berhasil? Sama saja buat saya. Saya sayang dia umpama gitu. Saya difahami. A titik-titik am titik-titik gitu. Apakah dia itu begini atau dia itu begini sama saja. Gitu. Sawaun alayya. Afwan bukan li. Sawaun alayya. Coba kita bikin bahasa Indonesia kira-kira apa yang kata-kata mudah mungkin kita sama-sama translate. Sama saja bagi Zaid misalnya apakah dia itu gimana? Apakah dia itu Baik atau buruk gitu. baik atau buruk gitu ataukah apakah dia itu bekerja atau nggak bekerja umpama gitu sawaun ala Oh, Zaidin sama saja bagi si oh Zaid jadi gini, kamu kaya atau miskin, aku ah tetap, misalnya aku tetap cinta gitu. Itu kayak gitu, Ustaz. umpama gitu sama saja bagi Zaid apakah dia itu misalnya misalnya sama saja bagi Zaid apakah eh sama saja bagi Hindu Jadi kayak seperti nggak peduli gitu ya, Ustaz ya. Maksudnya bukan nggak peduli, maksudnya menyamakan menyamakan menyamakan. dengan Hmm, menggunakan am sama saja apakah A atau B sama gitu buat dia. Zaidun ghaniyun misalnya am faqirun sawaun ala hindin afwan sawaun ala hindin sama saja buat si Zaid. Zaidun ghaniyun mubtada khabar am faqirun ataukah dia itu miskin. Fakir berarti ma'tuf ghani. Nah, itu am di sini berarti bimana untuk menyatakan sama, mau A mau B sama. Bisa difahami? iya. Taswi itu arti apa nih? Taswiyah Sawa, artinya sawaun. apa? Sawaun apa artinya? Taswiyah Sawaun apa artinya? sama saja. Sama, Kalau taswiyah itu apa? menyamakan Tetap sama. menyamakan. Satu akar dengan sawaun. Taswiyah, Hmm. sawaun, menyamakan. Bisa difahami? Nah, seperti itu. Jadi syaratnya si am ini didahului oleh hamzah. Apakah gitu hamzahnya hamzah di mana apakah? Sama saja bagi Hindun apakah Zaid orang kaya atau orang miskin? Gitu. Itu Ustadz yang di surat Al-Baqarah tuh. Sama saja Sawaun. bagi orang kafir yang itu. Apakah Am betul? Aang dartahum antar tahum am lam tundirhum la tungzirhum la yu'minun. yu'minun. Tuh. Sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan la yu'minun mereka tidak akan beriman. Nah, seperti itu. Gak bebal. Sudah bah. Baik, tapi ya namanya Rasulullah ya, dia tidak berhenti gitu terus.
Satu hari ada dalam hadis ada orang Yahudi kan eh, meninggal terus digotong mayatnya depan Nabi gitu, terus Nabi itu nangis. Kata sahabat, ya Rasul, itu kan Yahudi kok nangis? Kata Nabi, itu umatku katanya. Dia tidak Islam gitu. Seperti itu. Makanya ibadah yang paling banyak pahalanya itu kan sholat di Masjidil Haram ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu. Masjidil Haram itu 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid biasa kan. Di seluruh belahan dunia dimanapun tidak sebanding dengan di Masjidil Haram itu 100.000 pahalanya. Kalau Masjid Nabawi 10.000 kalau nggak salah. Masjid Nabawi dibanding dengan masjid yang lain 10.000. Tapi sahabat itu banyak makamnya justru di berbagai negeri kan, ada yang di Cina, ada yang di Irak, ada yang di, karena mereka berdakwah itulah gitu. Jadi melepas kenyamanan ibadah di Mekah Madinah itu gitu. Luar biasa ya. Insyaallah. Itu taswiyah, menyamakan. Satu lagi bimana ta'yin ya, untuk meminta konfirmasi yang mana gitu. Azaidun ja'a, apakah Zaid yang datang? Muhammad atau Muhammad? Itu minta kepastian. Saya difahami. Saya nanya misalnya ke Ikhwan Akhwat, apakah Zaid yang datang atau Muhammad? Yang mana? Itu namanya ta'yin, meminta kepastian. Nah, selesai masalah am ya. Harus didahului oleh hamzah istifham, kata tanya. Baik itu yang taswiyah ataupun yang ta'yin. Lanjut. Ada bal. Ya, bal itu al-istidrak ya. Istidrak harus didahului oleh, kalau bal istidrak harus didahului oleh nafi dulu ya. Istidrak itu eh, apa namanya? Menyatakan kebalikannya. La yadhabu Zaidun ila Makkah. Zaid nggak datang ke Mekah. Bal Aliyun, melainkan Ali. Berarti Ali datang nggak ke Mekah? Datang. Datang. Jadi kebalikan. Jadi bal itu menyatakan kebalik. Setelah kata sebelah bal, kebalikan dari kata sebelum bal dari sisi makna. La yadhabu Zaidun ila Makkah. Zaid nggak pergi ke Mekah. Bal Aliyun, melainkan Ali. Berarti Ali pergi gitu. Bisa difahami. Itu namanya istidrak gitu. La tusahib fil amr. Fil nahi afwan. La tusahib. Kamu jangan berkawan al-ashrar, dengan orang yang buruk. Balil akhyar, melainkan berkawanlah dengan orang yang baik. Nah, berarti kan berkawan kalau dengan orang yang baik. Kalau dengan orang yang buruk, enggak gitu. Itu istidrak. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Tadi dimulai dengan apa? Huruf Nafi. huruf nafi. Nafi. Bisa huruf, bisa fiil, bisa. Yang penting bimakna nafi. Misalnya pakai laisa gitu ya. Laisa kan fiil ya. Atau pakai la, atau pakai ma, la nafi, la nahi juga bisa gitu. Atau lam, tidak, atau lan gitu. Dimulai dengan apa? Apa nafi gitu kan? Nafi gitu, Menafikan. menafikan gitu. Hmm. Itu bal. Bertanya Ustaz, Gimana? seandainya la ini dirubah diganti menjadi lan, menjadi Mhm, lan yazhaba mhm, Zaidun ila mhm. Makkata bal aliyan. Begitu Ustaz. Bal aliyun, betul. Bal aliyun. Aliyun. Oh ya. Tetap aliyun ma'tuf ke Zaid kan? Oh iya, iya Zaid, Ustaz. Zaid nggak akan pergi ke Makkah, melainkan Ali. Berarti kalau Ali akan pergi, gitu. Kalau Zaid nggak akan, gitu. Syukur. Afwan. Dia ma'tuf ke Zaid sama-sama rof. Terus lakin, lakin sama ya. Lakin itu istidrok sama, jatuh setelah
negatif ya. La yanamu Zaidun, Zaid nggak tidur. Lakin akan tetapi Amrun Amr. Berarti Amr tidur apa enggak? Tidur. Tidur, kebalikannya. Jadi lakin sama dengan bal, kata setelah lakin atau bal itu kebalikan dari kata sebelum lakin atau bal. Syaratnya bal dengan lakin menggunakan la. Gitu. Itu kan sama ininya. Jadi Hmm. makainya boleh yang mana aja, boleh bal, boleh Hmm. lakin gitu. Boleh, sama. Sama, boleh. Tidak masalah. Ya. Gitu. Nanti ada bal lil idrob ya nanti, tapi itu biar nanti saja di lanjutan. Tapi yang umum itu bal dengan lakin artinya sama lil istidrok ya untuk menyatakan kebalikan. Itu syaratnya tadi didahului oleh apa? Nafi ya. Nafi. Nah, seperti itu. Terus la, kalau la positif dulu, tidak ada nafi dulu gitu. Yadkhulul jannata, masuk ke dalam surga siapa? Al-muslimuna, kaum muslimin, la al-kafiruna, tidak orang-orang kafir. Gitu. Jadi jadi sama-sama ya kata setelah la ma'tuf pada kata sebelum la. I'rabnya harus sama-sama. Terus hatta, kalau hatta menyatakan goyah atau batas akhir ya. Akal tus samaka, aku makan ikan hatta ra'sahu, sampai kepalanya. Berarti kepalanya nggak dimakan. Allahumma sholli ala Muhammad, kepalanya dimakan juga, afwan. Jadi saya maknanya gini, saya makan ikan sampai-sampai kepalanya juga. Berarti kepalanya dimakan, bisa dipahami. Hatta ra'sahu. Ra'sa ma'tuf ke asamaka. Gitu. Nah, itu huruf atof semuanya. Tadi sudah jelaskan masalah wa gitu ya. Nah, hatta, catatan hatta, hatta itu bisa roksaha berarti ma'tuf ya. Hatta itu bisa huruf atof, hatta itu bisa huruf jar. Seperti misalnya gini, ya'kulu Zaidunis, sama kata Zaid makan ikan. Hatta roksaha, sampai kepalanya juga dimakan, sehingga kepalanya pun dimakan gitu. Nah, ini huruf atof kalau gitu. Si hatta itu. Roksa ma'tuf ke as-sama kata. Sama-sama nasob di situ. Bisa nggak hatta huruf jar? Bisa. Kalau kita jadikan hatta huruf jar berarti ya'kulu Zaidunis, sama kata hatta roksiha. Nah, kalau hatta roksiha dia makan ikan mentok sampai di kepala, kepala nggak dimakan. Gitu. Bisa difahami? Itu bedanya. Nah, selesai masalah huruf atof. Ambil contoh di sini. Akala, dia makan daging dan telur. Akala fi'il madhi mabni fathah, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, al-lahmanya maf'ul bi, wawunya huruf atof, al-baydah ma'tuf ke al-lahma. Sob, sama-sama nasob, si mufrad tanda nasobnya fathah. Gitu. Ini penjelasan i'rab ya, kita bisa jelaskan i'rab dari jumlah berikut. Coba misalnya laisa darsu su'ban bal sahlan. Pelajaran itu enggak susah melainkan mudah. Laisa itu apa? Apa sih? Fi'il, Ustaz. Nafi. Fi'il Fi'il nafis. Madi. fi'il madi. Fi'il madi nakis, betul. Dia mabni fathah. Dia fungsinya nafi, maknanya nafi, meniadakan. Nafi. Ad-darsu jadi apa? Fa'il. Bukan. Laisa itu kawannya kana. Isim Oh, laisa. isim. Isim laisa. Bisa. Isim laisa. Kalau kana ya isim kana. Isim Ada laisa. kalau laisa isim laisa. Kan kawan-kawannya kana ada kana, adha, asbaha, dhalla, laisa gitu ya salah satu. Nah, ad-darsu isim laisa, i'rabnya harus rafa ya isim laisa. Isim mufrad tanda rafa dhammah. Kalau so'ban berarti Khobar. Laisa. khobar laisa. Khabar laisa. Betul, i'rabnya harus nasab
Isim mufrad tanda nasab fathah. Kalau bal huruf Bal tadi huruf 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 ataf. atof. Huruf ataf. kof. Bal huruf atof. Kalau kita mau detail huruf atof maknanya lil istidrok. Gitu. Ya, istidrok. Berarti sahlan ma'tuf ke Atuf ke Sa'ban. ban. Berarti sama-sama harus nasab ya isim mufrad dan nasab fathah. Nah, gitu. Bisa difahami insyaallah. Insyaallah. Lalu unakishu saya berdiskusi katanya. Unakish saya berdialog ya unakishu al-muta'allima dengan seorang pembelajar. La al-mujadilah bukan dengan seorang pendebat. Nah, unakishu saya berdialog unakishu fi'il mudhari. Naqasha yunakishu fi'il mudhari. Rafa nasab atau jazm? Rofa, Rafa tanda rafanya doma, dhamma. Fa'ilnya mana? ana, itu ana, Anaknya mustatir, domir mustatir ana. mustatir ana sahih. Domir mustatir ana. Sudah ketemu failnya al-muta'allimah sebagai maf'ul bi, la-nya huruf ataf, al-mujadilah ma'tuf ke al-muta'allimah ya. I'rabnya nasab. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Muta'alimah tadi apa? Kalau itu kan pendebat. Mhm. Muta'alimah berilmu ya? Pembelajar, Pembelajar. muta'allim. Iya. Kalau mujadil pendebat. Itu di antara contoh-contohnya. Lagi kita ambil ista'in, minta tolonglah engkau. Berarti fi'il apa nih? Amr, Amr, mabni sukun. Mana fa'il? ana ya. Apa anta? Domir mustatir anta. Domir mustatir anta. Ista'in, minta tolonglah engkau billahi kepada Allah. Lal abdi, bukan kepada hamba. Berarti abdi maktuf ke Allah. Gitu. Kira-kira begitu ya, ikhwan akhwat, untuk atof. Alhamdulillah sudah selesai. Insyaallah nanti minggu depan kita membahas tentang taukid ya, kemudian juga nanti ada badal seperti itu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ustaz, sedikit saya bertanya. Itu di ayat Al-Quran hatta matla'il fajar, itu matla'il maktub dari mana Ustaz? Kalau kasroh gitu hatanya huruf jar. Tadi kan hatta itu ada di buku tadi. Hatta itu bisa bermakna huruf atof, bisa bermakna huruf jar. Contoh ini. Sesudahnya jer ya. Kalau sudahnya majrur, nanti ada hubungannya dengan makna ya. Misalnya gini, ya kulu Zaidunis sama kata Zaid makan ikan. Nah, hatta roksaha sampai kepalanya. Nah, roksa ini sama-sama nasab nih dengan as-sama kata. Nah, berarti dia ma'tuf ke sini. Dari sisi makna gimana? Berarti kepalanya pun dimakan. Tapi kalau akyakulu Zaidunis sama kata hatta roksi, nama majrur, berarti hatta ini huruf jar. Nah, tapi berarti mentok sampai di kepala, kepalanya nggak dimakan. Nah, di ayat tadi Lailatul Qadar itu datang waktu malam sampai kapan? Hatta matla. Matla itu terbit ya, sampai terbit fajar, sampai subuh. Kalau udah subuh habis Lailatul Qadarnya gitu. Jadi dipahami? Berarti huruf jar, bukan huruf atof. Matla. Hatta matla. Fajri. Nah, seperti itu sampai terbit fajar. Berarti setelah terbit fajar mah sudah selesai malam Lailatul Qadarnya. Seperti Kalau yang tadi ikan itu sampai kepalanya itu kan kepalanya nggak dimakan, Ustaz. Iya, nggak dimakan. Hatta ra'siha. Jadi kan kepalanya nggak tercakup tuh.
tidak termasuk ke eh, ikan itu dimakan gitu ya. Dikecualikan kepalanya. Jadi mentok sampai di kepala, kepala nggak dimakan gitu kan. Ini juga Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Berarti setelah terbit fajar masih Lailatul Qadar atau enggak? Ya. Ya enggak. Karena sudah mentok di situ di matla'il fajar. Gitu. Iya, itu saya masih bingung Ustadz. Kalau ini kan hak tamat ini ngerti saya sampai terbit fajar. Nah, kalau udah terbit fajar kan enggak. Mhm. Jadi seperti Gimana? saya tanya ke Oh ibu. iya iya yang ngerti deh. Ibu makan ikan sampai mana? Sampai kepala. Maksudnya adalah dalam bahasa Arab kalau menggunakan huruf athof berarti kepalanya juga dimakan gitu. Hatta ra'sah. Kalau menggunakan huruf athof. Kalau menggunakan huruf jar hatta ra'siha itu kepala nggak dimakan. Ya Ustadz. Alhamdulillah. Paham Ustaz. Kalau kita ambil contoh lain misalnya misalnya contoh misalnya hafizul Quran, saya hafal Quran hatta sampai, nah kalau misalnya jadikan huruf ataf nih, hatta sampai suratal Imran atau suratal Kahfi, sampai surat Kahfi. Pakai hatta huruf ataf. Berarti surat Kahfinya dihafal apa enggak? Huruf ataf nih. Dihafal. Baik. Ya, dihafal. Karena itu kan dia itunya apa? Karena nasab. hatanya huruf ataf. Ya ataf. Berarti asurata maktuf ke sini. Quran. Quran. Ya Jadi Ustaz, sampai surat Kahfi dihafal. dihafal ya. Nah, jadi ujungnya mentoknya sampai di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfinya ikut dihafal gitu. Nah, tapi kalau pakai huruf jar, hafiz Kasrotil. Quran, Berarti nggak dibaca ya. Nggak sampai Kahfi. nah berarti si surat Kahfi itu tidak Dibaca. dihafal. Dari hafal. Hatta suratil Suratil Kahfi. Berarti hatta huruf jar nih. Surat Al-Kahfinya nggak dihafal. Gitu. Nggak mentok sampai di awal surat Kahfi itu surat Kahfinya udah nggak hafal gitu. Mentok situ kalau pakai huruf jar seperti itu. Ya Ustaz. Sedikit Ustaz bertanya, seandainya itu tulisannya gundul, terus bagaimana kami bisa membedakan antara huruf ataf dan huruf jar ini hatta ini? Jadi kita harus lihat konteks cerita secara keseluruhan. Jadi dicari indikasi-indikasi mengarah kemana gitu. Jadi memang kalau sudah praktek begitu, kita harus lebih luas melihat entah itu ke teks sebelumnya, teks sebelahnya, setelahnya gitu. Itu seperti itu. Kalau dialog dengan orang Arab itu harus ditanyakan itu maksud kamu itu apa? Apakah hatanya itu huruf jar atau hatta huruf athof? Itu kan bisa jelaskan kalau ngobrol enak. Tapi kalau baca kitab kan kita nggak bisa bicara. Nah, kita harus lihat keseluruhan. Ini mengarah kemana nih maknanya gitu. Nah, kalau tidak ada indikasi apa-apa, berarti dua-duanya mungkin. Gitu. Kalau kita tidak menemukan jejak mengarah kemana, dua-duanya bisa. Seperti itu. Kalau baca kitab itu seperti itu. Iya. Ada Makasih, lagi? Ustaz. Syukran. Sama-sama. Ada lagi, insya Allah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Rasa khairan Jazakumullah katsiran khairan Ustaz. kasihan. Wa iyyakum Barakallahu fikum. wa iyyakum silakan.